wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha as-sabah, fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakatah wa khaira ma fihi. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma asbaha bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik faminka wahdak ya rab falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah Masjid An-Nur, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini adalah tanggal 20 atau 19 ya. 19 Sya'ban, 19 atau 20? Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Pokoknya masih di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrun turfa'u fihil amal, syahrun yaghfulun nas. Bulan yang diangkat amalan-amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya bulan Sya'ban. Maka para ulama menjelaskan dalam keterangan-keterangan atau buku-buku mereka, bahasanya itu turfa'u fihil a'mal. Turfa artinya apa? Diangkat, dilaporkan, mungkin disampaikan. Kata para ulama dalam bahasa hadis tersebut minimal ada 2 atau 3 mekanisme Allah Subhanahu wa taala tentang raf'ul a'mal, melaporkan amalan-amalan. Ada yang ar-raf'ul yaumi, harian. Harian itu yang dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wan nahar, bergantian. Bahasa dulunya aplusan. Aplusan apa ya? Bergantian bukan? Aplus. Aplus bahasa apa? Aplus. Sip-sipan. Ship bahasa Inggris itu sip-sipan. Aplusan, ada aplus itu aplusan. Siapa aplusan apaan aplusan? Tapi orang ngerti aplusan itu artinya gantian aplus, ya kan? Dengan aplus. Ya ta'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nar, gantian aplusan sip-sipan. Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam siang. Kapan? Waktu subuh nih. Yang malaikat malam udah kelar nih tugasnya nih. Gantian nanti malaikat siang. Begitu juga ketemu di waktu asar. Asar selesai satu harian, gantian malaikat malam. Ngapain itu? Mencatat, melaporkan amalan yang dilakukan kita. Laporkan tersebut. Ini yang dikatakan raf'ul yaumi, amalan harian ataupun laporan harian. Mekanismenya Allah punya malaikat-malaikat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah menginstruksikan, menugaskan malaikatnya yang dikatakan raf'ul yaumi. Ini harian. Harian itu ada 2 kali tuh laporannya. Kemudian dalam hadis sebutkan ada
ar-raf'ul usbu'i, pekanan. Pekanan itu disebutkan dalam riwayat hadis hari Senin dan hari Kamis. Ada malaikat yang setiap Senin laporkan, setiap Kamis melaporkan apa yang dilakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sunnahnya Senin dan Kamis puasa, karena tadi ada ar-raf'ul usbu'i. Dalam sebuah riwayat hadis yang kurang lebih terjemahannya tadi setiap hari Senin dan hari Kamis laporkan malaikat-malaikat, dan Allah memberikan ampunan kecuali kepada orang yang dua orang yang bermusuhan, berantem. Kata Allah kepada malaikat, ini ditunda dulu hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Ini ar-raf'ul usbu'i, laporan pekanan. Jadi adalah harian 2 kali, siang dan malam, pekanan 2 hari. Kemudian ada laporan tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, sekarang nih di bulan Sya'ban. Kapan dilaporkannya? Apakah di awal Sya'ban, apakah nisfu Sya'ban, atau di akhir Sya'ban? Wallahu a'lam. Yang pasti kata Nabi, syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkan amalan-amalan yang kita lakukan. Dipahami ini ada tahunan. Jadi ada mekanisme harian, pekanan, ada tahunan. Maka lengkap catatan Allah Subhanahu wa taala. Lengkap rekam jejak kita. Kenapa kok bisa sampai begini? Kata ulama, hikmahnya biar kita senantiasa ijtihad, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Atau di sisi lain biar kita hati-hati, jangan gampang-gampangin melakukan pelanggaran-pelanggaran kejahatan. Mungkin manusia kagak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ataupun dengan sebuah ayat yang sering disampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini menegaskan di dalam surat Al-Kahf, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang kecil yang kita lakukan kagak direkam, apalagi yang gede. Wajadu ma'amilu hadira, dia dapatkan apa yang dia lakukan benar-benar itu dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semangat untuk melakukan amal-amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban kata para ulama adalah mirip dengan salat rawatib. Kalau kita sholat fardu, ada sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Misalnya zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka bulan Sya'ban kita disyariatkan seperti di bulan Ramadan. Apa? Di bulan Ramadan kan orang gemar, di bulan Ramadan orang puasa dan gemar baca Quran. Maka di bulan Sya'ban, kata para ulama, juga bagus kita untuk puasa dan ngaji baca Quran. Dalam sebuah keterangan disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang tulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, adalah di bulan Sya'ban dikatakan oleh Salamah bin Kuhail atau apa, generasi tabi'in atau tabi'in, Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban bulan orang ngaji Al-Quran. Bulan Sya'ban. Ada juga yang disebutkan dari Al-Imam Amr Al-Mullai rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam kitab tersebut, kalau udah masuk bulan Sya'ban, dia punya toko, dia punya warung, dia tutup. Ngapain? Ngaji Quran. Ketika di bulan Sya'ban. Maka sebagaimana kita gemar baca Al-Quran di bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan Sya'ban kita udah gemar lagi, semangat lagi, giat lagi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini mempermudah kita di dalam
memperbanyak nanti tilawah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena kalau orang udah terbiasa, ada hikmahnya ya latihan. Latihan. Kalau udah sering puasa sunnah di bulan Sya'ban, sering ngaji Quran di bulan Sya'ban, gampang ketika masuk bulan Ramadan. Tapi kalau nggak pernah ngaji di bulan Sya'ban, nggak pernah puasa sunnah di bulan Sya'ban, Ramadan pertama berat, bahkan pengennya libur sebagaimana kita. Pokoknya kalau Ramadan pertama kita biasanya ada yang libur. Dulu kalau sekolah kalau Ramadan pertama libur. Karena awal Ramadan berat mungkin dan yang lain-lain. Ada ini. Walaupun nggak harus demikian. Karena itu tadi bisa jadi gara-gara tidak pernah dilatih. Kan kita setuju kalau orang latihan maka akan mudah. Tapi kalau nggak pernah latihan, nah bisa sih, cuman beda. Besok mau ada perlombaan, kita santai-santai aja selama sepekan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya. Besok ikut perlombaan, bisa gak kita perlombaan? Ya paling cuman beberapa saat ya, perlombaan lari misalnya, perlombaan macam-macam misalnya ada perlombaan. Padahal tidak pernah. Bagaikan mobil kagak pernah dipanasin, langsung mau dipakai walaupun mobilnya Rubicon, tau gak Rubicon tuh mobil Rubicon. Apaan sih mobil Rubicon? Wrangler Rubicon, saya nggak tahu tuh mobil rame itu. Tapi nggak pernah dipanasin, dipakai udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak pernah dipanasin. Besok mau dipakai, nyala gak tuh mobil? Belum tentu. Nah maka bisa jadi kalau kita nggak pernah ngaji di bulan Sya'ban, ketika bulan Ramadan nggak bakalan khatam itu ngaji. Kenapa? Berat. Baru 1 juz, baru 1 lembar, udah ngantuk. Kita tahu sendiri kalau kita ngaji, udah ngantuknya tuh datang biasanya tuh. Belum apa-apa udah berat ngajinya tersebut. Membaca tilawatul Quran. Kenapa? Mungkin kalau ada yang belum pernah khatam Quran di bulan Ramadan, mungkin dia mulainya langsung di bulan Ramadan. Padahal kudunya kata para ulama dimulai dari bulan Sya'ban, latihan, pemanasan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan nih, masih ada kurang lebih 10-11 hari dan seterusnya lah. Hari Sabtu masih belum, Sabtu pekan depan belum kan? Nah, Sabtu pekan depan kita masih bulan Sya'ban. Sabtu berikutnya atau Jumat atau Kamis wallahu alam udah masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sedikit tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang kurang lebih ya kita 10-11 hari lagi menuju Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram fi adillatil amin atau Bulughul Maram fi adillatil ahkam atau apa? Fi Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram tentang dalil-dalil hukum yang mana hadisnya kita babnya adalah bab yang terakhir, bab tentang adab, Kitabul Jami', Babuz Zuhdi wal Wara'. Kita akan masih membaca tentang Babuz Zuhdi wal Wara'. Bab Zuhd wal Wara' itu ada beberapa hadis. Hadis yang pertama yang bulan lalu sebelumnya udah kita baca tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun dan seterusnya. Hari ini kita akan baca hadis berikutnya yang disebutkan dalam Babuz Zuhdi wal Wara', hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radi wa illam yu'ta lam yarda. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya ulangi, ta'isa 'abdud dinar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radi wa illam yu'ta lam yarda. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ta'isa. Diawali dengan Nabi mengatakan tentang ta'isa. Ta'isa itu artinya adalah hancur, celaka, sial, jelek, kayak gitulah.
hancur, celaka, binasa, jelek, buruk. Siapa? Budak-budaknya duit. Hari ini Indonesia gempar gara-gara anak kecil, anak ABG pacaran sampai berantem, berhubungan ke pajak, sampai Kementerian Keuangan. Belum kelar urusan itu tersebut. Sampai ternyata banyakkan lagi duitnya tuh. Kirain miliaran sampai triliunan, serem. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin ada yang nulis tuh, kalau kira-kira uang 300 triliun itu kita ngelihat fisiknya, itu nggak cukup tuh satu truk itu untuk bawa itu. Uang 300 triliun. Kalau buat dibeliin A, dibeliin ini dan seterusnya. Bikin sekolahan, buat guru-guru bisa dapat berapa itu tuh guru tersebut. Kalau ada yang mengandai-andaikan uang 300 triliun. Ternyata uangnya sampai emasnya juga katanya tuh, emasnya dia punya emas banyak, berapa kilo tuh dia beritanya tuh. Kita emas kilo aja belum tentu emas kilo. Mudah-mudahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, celaka, hancur, binasa. Siapa? Abdud dinar, budak daripada duit, budak daripada dinar. Ta'isa artinya kan hancur, celaka. Harada man ista'badatu dunya bi talabiha fasara kal 'abdi lahad. Jadi kan kalau budak itu artinya apa? Hamba. Jadi itu tadi, ketika kita menjadikan duit, dinar, dirham sebagai Tuhan, sebagai apa segalanya yang kita cari, sehingga menghalalkan segala cara. Logikanya kan kenapa Kementerian Keuangan gajinya paling gede? Biar kagak korupsi. Itu kan logikanya tuh, teorinya demikian. Makanya tunjangannya, gajinya dan seterusnya di Kementerian Keuangan dibandingkan kementerian-kementerian lain beda. Beda. Kenapa? Biar kagak korupsi. Itu teorinya tuh, ilmunya manusia. Tapi kenyataannya siapa yang bisa menjamin kalau nggak pengawasannya? Ibu SMI itu udah berapa kali jadi Menteri Keuangan. Dari zaman SBY dia jadi Menteri Keuangan. Di zaman Jokowi juga jadi Menteri Keuangan. Bukan orang baru kemarin jadi Menteri Keuangan. Kaget deh katanya di berita. Wallah alam bissawab. Inilah manusia. Ta'isa abdud dinar. Celaka, sial. Gak ada yang menduga gara-gara ABG pacaran kok sampai ke sini-sini. Urusannya Allah yang, siapa yang menduga tersebut. Sampai minggu-minggu yang kemarin itu kan kita baca beritanya belum selesai juga tuh urusannya, dan tambah banyak. Sini ada gak yang kerjanya di Kementerian Keuangan, kayaknya rumahnya di sini, nggak ada di Kementerian Keuangan. Ini sampai demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hubungannya dengan hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hancur, sial, celaka, binasa. Siapa? Budak-budak uang tersebut. Ta'isa abdud dinar. Wa dirham. Yang artinya tadi, udah kaya karena dia jadi hamba, budak daripada harta dan kekayaannya tersebut. Terus gak bakalan puas-puasnya, nggak bakalan kelar-kelarnya memperbanyak hartanya tersebut, sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara-cara yang tidak benar. Punya Rubiconnya ternyata atas nama siapa tuh? Cleaning service di Mampang yang gangnya kagak masuk dan seterusnya. ada udah kita nggak ngerti udah. Ini tuh kagak jadi terkenal tuh mobil Rubicon tuh, baru ingat tuh mobil Rubicon. Dulu kita kenalnya mobil Jeep aja, mobil Jeep. Ini sekarang ada Jeep yang keren tersebut. Ta'isa, saya teringat peristiwa itu, fenomena yang kita saksikan. Nabi mengatakan ta'isa, sial, celaka, hancur, binasa. Siapa? Abdud dinar wa abdud dirham wal qatifah. Jadi apa itu al qatifah? Qatifah itu baju yang bahannya dilihat dari beludru. Beludru itu bahannya bagus gak beludru? Hah? Bagus ya. Beludru itu dari apa? Beludru.
Saya tadi lihat di kamus khotifa itu kayak beludru. In u'tiya minha radhi, kalau dia dapat dia senang. In u'tiya minha radhi. Wa illam yu'ta minha wa illam yu'ta lam yarda. Dia jadi yang dipahamin, kalau punya duit senang, dan kalau dapat duit banyak dan sebenarnya dia baru tuh. Tapi kalau mungkin dikit, kurang, nggak mau cukup. Manusia kan pengennya melampaui batas, kecenderungan kita melampaui batas. In u'tiya radhi, kalau dapat dia senang. Kalau kagak dapat lam yarda, dia tidak senang. Dia tidak rela, dia tidak ridho ketika enggak ada. Kenapa? Karena dia sudah menjadi budak. Dia menjadi penyembah daripada uang, harta, dan semisalnya. Benar, kita dalam kehidupan butuhkan harta, tapi Allah mengingatkan kita, bukan kita menjadi budak daripada harta-harta tersebut. Enggak menjadi budak daripada harta-harta tersebut. Allah menyebutkan di dalam ayat yang berhubungan relevan dengan ayat ini di surat At-Taubah ayat 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Ketika mereka diberikan daripada harta-harta kenikmatan tersebut, mereka senang. Tapi kalau nggak dapat, nggak memiliki, nggak diberikan, mereka marah, kecewa, dan lain-lain. Ini hadisnya. Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in nu'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Al-Ustaz Al-Bassam Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam bukunya ini Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram beberapa faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil daripada hadis singkat tersebut. Yang pertama yang berhubungan dengan kata-kata abdun. Nabi menyebutkan kata-kata abdun, abdud dinar, yang artinya adalah dari kata ibadah, yang maknanya ibadah. Maka siapa orang-orang yang dikatakan ibadah di sini adalah harusnya kan ibadah itu dia menyembah, dedikasi dia buat Allah Subhanahu wa taala, tapi ini enggak. Tapi buat dunia. Ibadahnya enggak ikhlas, ingin dapatkan dunia. Dia udah condong kepada dunia dan menjadikan dunianya segalanya, tujuannya dia. Maka jadi kehidupan harusnya kan kita hidup ibadahnya kepada Allah, tapi dia ibadahnya kepada dunia. Pokoknya segala sesuatu dilihatnya daripada dunianya bagaimana, duitnya bagaimana. Maka dia tidak ada tujuan dan motif selain bagaimana dia mendapatkan tadi kenikmatan-kenikmatan di dunia. Maka orang yang begini yang dikatakan benar-benar dia ta'isa wa halaka wa saqata. Ta'isa, celaka, hancur, binasa. Tidak ada cara lain kecuali dengan dia, tidak ada solusinya kecuali dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa an yatadaraqallahu ta'ala dengan taubatin nasuh. Orang-orang yang tadi disebutkan dalam hadis yang ta'isa abdun, budak harta, budak duit, budak dinar, budak dirham, budak pakaian, harta-harta dan semisalnya, sungguh hatinya sudah benar-benar qalbuhu wa qalibu, udah dibelenggu oleh dunia tersebut, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Maka dia patokannya adalah dunia aja. In utiya minha radhi wa hamida wasna, kalau dia dapat kenikmatan-kenikmatan, kalau Allah ulur, Allah kasih dia segala macam kenikmatan, fasilitas yang ada di dunia, wah dia senang, bertahmid, memuji dan semisalnya. Tapi kalau nggak dapat, sakhit wa tabarram, kecewa, kesal, marah, murka. Mirip dengan sifatnya orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat At-Taubah, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'ta minha idahum yaskhatun. Ada orang-orang munafik yang ngejek-ngejek, menghina, merendahkan yang namanya sedekah. Tapi kalau dia dapat sedekah, oh dia senang. Tapi kalau nggak dapat,
Dia marah-marah. Ada orang-orang yang demikian. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa nu'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di sini juga dikutip pernyataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam bukunya Wa amal amal li ajli dunya wa tahsili aghradi in kanat iradatul abdi kullaha li hadzal maqsad wa lam yakun lahu irada li wajhillahi wad daril akhirah fa hadza laysa lahu fil akhirati min nasib wa hadzal amal la yasduru min mu'min fa innal mu'min walau kana dha'ifal iman la budda yuridullaha wad daral akhirah. Jika seorang hamba, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, jika seorang hamba kehidupannya, amalnya di dunia hanya untuk mendapatkan keadaan dunia saja, motifnya, tujuannya, dia nggak ada itu semangat ataupun motif niat Allah dan darul akhirah, maka dapat sih dia di dunia, dapat dikasih oleh Allah. Kan ada tuh hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Siapa yang orang hijrah untuk dunia, untuk perempuan, dapat dia dunia, dapat perempuan, tapi dia nggak dapat Allah dan Rasulnya. Nggak dapat Allah dan Rasulnya. Dia di dunia dapat, di akhirat kagak dapat. Kita pengen di dunia dapat, di akhirat kita dapat, dan itu dan itu bisa. Dan itu bisa dengan cara, apa yang diingatkan di sini, jangan sampai kita dikuasain, dibelenggu, dikontrol dengan dunia tersebut. Maka orang-orang yang hanya mengharapkan dunia, dia di akhirat kagak dapat. Seorang mukmin sekalipun imannya lemah, sejatinya dia tidak akan menginginkan kecuali akhirat. Ayyuridallahu wad darul akhir, la budda an yurid. Sekalipun lemah keimanannya, maka dia ada di situ. Keinginannya adalah Allah wa darul akhirah. Tapi kalau ada orang bekerja, berbuat semata-mata hanya untuk dunia, dan sama fahadha in kana mu'minan fa innahu naqisul iman wat tauhid wal ikhlas wa amalu naqis li faqdi kamal al ikhlas. Wa man amila lillahi wahda wa akhlasa fi amali ikhlasan taman walakinnahu ya'khudhu ala amali ju'lan yasta'inu bi 'ala al-amal wad-din kal ja'alati allati taj'alu 'ala amali al-khair wa kal mujahid alladhi yurattabu 'ala jihadihi ghanima wa rizq wa kal awqaf allati tuj'alu 'ala al-masajid wal madaris wal wadhaif ad-diniyah allati yaqum biha fa hadha la yadur akhdhu fi imanil 'abdi wa tauhidihi likauni lam yurid bi 'amali ad-dunya wa inna ma arada ad-din wa qasada yakuna ma hasala mu'inan 'ala al-qiyam bid-din. Hadis ini maksudnya, kata para ulama, bukanlah berarti kita meninggalkan dunia. Benar, ini dihantumkan hadis ini di dalam apa yang dikatakan babnya tentang zuhud wal wara. Zuhud dan wara. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sikap yang tepat, yang baik, yaitu apa yang dikatakan tujuannya, motifnya tetap adalah Allah dan Rasulnya, Allah wa Rasulnya. Maka di dalam sampai kepada Allah dan Rasulnya, kita menggunakan dunia sebagai sarana wasilah. Dunia sebagai yang membantu kita untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Sebagaimana dipahami di dalam ayat tentang Qarun kan Allah sebutkan tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Target dan tujuan yang Anda inginkan adalah apa yang telah disiapkan oleh Allah di negeri akhirat. Biar bisa dapat negeri akhirat, dunia kesempatannya, dunia sarananya. Maka kan dalam sebuah riwayat hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang paling bagus itu adalah orang yang Allah kasih dia dunia dan dikasih juga ilmu. Bagaimana dengan ilmu dan dunia hartanya tersebut dia bisa wa huwa bi afdalil manazil, yang dikatakan kedudukannya yang paling utama. Karena apa? Ilmunya
ilmunya itu mengajarkan kepada dia bagaimana dunia-dunia yang diberikan, fasilitas kenikmatan yang Allah kasih kepada dia di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan gak boleh orang kaya, tapi kalau cita-citanya hanya untuk mengejar dunia sebanyak-banyaknya, tidak ada di situ motif untuk akhirat, ya, bisa jadi nih yang dikatakan ta'isa, dunia yang Allah kasih. Dia dapat di dunia, dikasih oleh Allah dunia, tapi dia tidak akan merasakan kenikmatan daripada dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'isa abdud dinar, ya kan, cerita bagaimana Qarun yang Allah kasih banyak banget harta, yang hartanya tersebut dikatakan kunci-kuncinya saja harus dibawa oleh beberapa orang. Wa fatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Cuman apa yang terjadi? Dalam waktu yang singkat Allah musnahkan. Tadiannya orang ada komen, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dalam surat Al-Qasas di akhir ayat tersebut digambarkan, sebagian ada orang yang melihat, wah enak ya jadi orang kaya, ABCDFG dan seterusnya, pengen seperti Qarun, dia beruntung banget. Dia beruntung banget. Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Enak kayak orang kaya bisa A, bisa B dan lain-lain. Dan orang kaya banyak kecenderungannya pamer. Orang kaya banyak kecenderungannya pamer, ada kecenderungan demikian. Kenapa? Innahu lafarihun fakhur. Ya kayak Qarun kan. Qarun dia memamerkan, show off dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam waktu cepat ataupun dalam waktu lama Allah tenggelamkan, Allah perintahkan bumi untuk menelan Qarun dengan harta kekayaannya. Kemudian orang-orang yang menyaksikan tersebut, belum tentu juga jadi orang kaya tersebut ternyata. Mungkin ketika sekarang kita melihat ini si fulan kaya dan lain-lain, ternyata setelah ada kasus, belum tentu juga enak menjadi orang kaya. Pajaknya aja berapa pajaknya? Kan banyak orang kaya pajaknya tersebut. Kalau tadi kemarin ilustrasi, sekarang ini kan bulan Maret. Bulan Maret itu bulan SPT. Apa SPT itu? Pokoknya bayar pajak lah. Bayar pajak di bulan Maret. Kalau penghasilan 100 juta setahun, dengan anak kurang lebih kan ada 3 yang dibatasin tuh. Kemudian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau apa. Sini nggak ada yang ingin pajak. Tapi saya ngeliat ada orang yang share. Katanya kalau penghasilannya 100 juta setahun, pajaknya masih dikit. 1.400.000 kurang lebih. Tapi kalau kita penghasilan kita udah 200 juta, nah yang 100 juta berikutnya itu, jadi ilustrasinya itu, karena kan ada kebijakan pajak progresif, yang kalau 100 juta setahun cuman 1.400.000, tapi ketika tambah lagi kita punya 100 juta lagi, jadi misalnya 200 juta, yang 100 juta berikutnya kenanya bukan 1.400.000 tapi 10 juta beberapa belas juta tuh, karena ada progresi 25% per 60 dan seterusnya sampai kayak gitu. Sehingga ilustrasinya tersebut kalau punya sampai kayak gitu, karena ada kebijakan negara tersebut pajak progresifnya tersebut. Dilihat. Kalau orang penghasilannya kurang lebih 500 juta setahun, yang nggak kena pajak cuma 72 juta. Pajaknya dengan progresif tersebut, ilustrasinya dalam simulasi yang ada yang sering saya pahami itu bisa jadi dia lebih dari 50 juta pajaknya tersebut. 500 juta pajaknya jadi 70 juta. Ini pajak tersebut. Kalau dalam syariat Islam zakat dari orang kaya kepada orang miskin. Kalau pajak dari orang miskin kepada orang kaya, itu karena kita banyak semua yang kita dipakai. Ada yang gitu, sehingga apalagi ada peristiwa ini, jadi ini tantangan yang sendiri. Inilah realitasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma man 'amila lillahi wahdah. Siapa orang yang semata-mata kerja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam amalannya tersebut, kemudian
dalam amalannya tersebut dia mendapatkan dunia, dia mendapatkan upah, dia mendapatkan bayaran, yang upah bayaran itu tersebut gaji dan semisalnya dibantu dia. Jadi saya teringat guru saya Kiai Haji Syukron Ma'mun hafizahullah taala, seorang kiai yang masih Allah panjangkan usianya tuh. Udah berapa ini tuh periode tuh? 8, saya lupa usianya berapa, 80 berapa tahun. Beliau ketika ngasih salah satu yang saya ingat gitu, kan kalau kiai ustadz dikasih amplop, dikasih amplop. Beliau termasuk yang kita tahu lah rekam jejaknya, artinya Allah lindungin kagak sampai kena fitnah dunia. Artinya alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus sampai akhir hayatnya. Salah satu tipsnya, bagaimana kata beliau kalau pengalaman dapat duit, dapat amplop, mungkin di satu tempat bisa ngisi satu hari bisa berapa kali. Salah satunya untuk melatih keikhlasannya, ada misalnya amplop-amplop tersebut dia kagak tahu pengirimnya siapa. Pokoknya dikumpulin, kemudian dibuka tanpa melihat siapa yang, misalnya dari amplop ini segini, dia nggak tahu. Yang penting duitnya diambil tanpa mengetahui ini dari masjid A atau dari tempat ini. Ini satu. Sehingga tadi mudah-mudahan melatih untuk tadi keikhlasan. Nggak kalau di sini nggak berusaha untuk kalau di sini tahu dikasih segini, kalau di sini tahu kasih segini. Itu satu. Yang kedua, salah satu ininya juga tipsnya adalah bagaimana ketika dikasih amplop, dikasih bayaran, bukan ngajar untuk dapat bayaran, tapi kita balik logikanya. Dapat bayaran, dapat amplop tersebut untuk membantu sehingga ngajarnya ngajarnya memberikan ilmunya itu lebih baik, bukan mengajar untuk mendapatkan duit, tapi dengan duit tersebut dijadikan sarana pengantar biar dia mungkin yang saya pahamin logikanya dibalik, bukan ngajar pengen dapetin amplop, tapi gara-gara amplop kita bisa ngajar dengan baik. Amplop tersebut membantulah, dengan uang-uang yang diberikan membantu kita untuk lebih baik lagi di dalam memberikan ilmunya dan seterusnya, bukan dijadikan tujuannya biar dapat duit, bukan, tapi bagaimana duit tersebut dipakai untuk semakin lebih baik lagi, untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan lain-lainnya, menjadikan fasilitas, sarana, bukan dijadikan tujuan. Itu menjadikan tujuan. Ini yang diingatkan dalam hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Maka kalau ada orang berjuang tadi dapat dunia itu bukan jadikan tujuan, tapi dunia membantu. Seperti misalnya yang kita lihat mujahid, seorang yang berjihad, tujuannya bukan dapetin harta rampasan perang, tapi kalau dapat rampasan perang diambil. Terus untuk membantu juga nanti ada kesempatan lain untuk jihad, dia butuh untuk beli tunggangannya, kudanya dirawat gitu. Bukan tujuan jihadnya itu untuk dapat rampasan perang, tapi kalau ada rampasan perang ambil. Tujuannya kiai bukan untuk dapat amplop, tapi kalau dikasih amplop ambil, kan gitu logikanya. Tapi kalau misalnya ini belum udah ada ini berapa wani piro, nah ini lain tuh motifnya. Itu. Ini mungkin kayak gitu ingin ini. Ya logikanya ataupun ilustrasinya. Berjuang di jalan Allah, mujahid fisabilillah, perang di jalan Allah. Kita tahu di dalam syariat Islam ada harta rampasan perang. Dapat rampasan perang ambil. Terus ya halal buat mujahid tersebut, apalagi dia yang berjuang, ada ketetapan tersebut. Ini makanya kal mujahid alladzi yurattabu ala jidi ghanimah. Seperti al-auqaf, wakaf-wakaf yang dijadikan buat masjid-masjid dan sekolah. Seperti mungkin al-wazaif diniyah, profesi-profesi agama yang dilakukan. Maka dipahami di sini, maka ini bukan menjadi tujuan motif utamanya. Kemudian ketika mendapatkan
tadi dunia, amplop dan semisalnya, gaji dan semisalnya, ini tidak mempengaruhi dalam keimanannya dan tauhidnya. Lakinnahu lam yarid, karena apa? Likaunihi, karena sungguhnya tujuannya itu bukan ingin mendapatkan dunia. Likauni lam yurid min amali dunia, tapi dia ingin mengamalkan tujuannya adalah agama. Wa qasada yakuna ma hasal, dan tujuannya adalah Allah, agama. Kemudian kalau dia dapat tadi amplop, sarana, gaji dan semisalnya, maka itu adalah menolong, membantu dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Hadza billahi taufik. Demikian yang saya bisa bacakan kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan bulan Ramadan, libur, tawakuf. Ada ngaji libur bulan Ramadan. Hah? Libur, jangan libur ngaji. Udah ngajinya sebulan sekali libur. Ya, sambil meningkatkan kita keimanan yang teringat. Terakhir sebelum saya tutup, ketika kita baca Al-Quran, kata ulama, motifnya itu bukan hanya pahala. Motif pahala nggak salah, silakan, hadisnya jelas. Tapi bagaimana motif yang lain juga kita bisa hadirkan. Apa motif lain yang disebutkan adalah motif? Yang disebutkan adalah motifnya adalah bagaimana motifnya juga adalah 3 yang mungkin disebutkan juga selain motifnya pahala. Syifa, menyembuhkan. Karena Al-Quran itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, menyembuhkan. Penyembuhkan apa? Penyakit dalam hati kita. Dan biar bisa menyembuhkan penyakit dalam hati kita, bahkan bisa penyakit fisik. Kan orang-orang dulu itu kalau sakit dibacain Al-Fatihah sembuh dulu. Ada hadis Nabinya itu kan ada. Ada hadis Nabi yang dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh. Kata Nabi, tahu dari mana ini Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh? Ma yudrika annaha ruqyah. Bahasa kita ruqyah, dijampinya pakai Al-Fatihah. Dengan izin Allah sembuh. Itu ada hadisnya, sahih hadisnya ada. Kalau nggak salah di riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi syifa, menyembuhkan. Memang di Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, penyembuh apa yang ada dalam hati, penyakit diri kita tersebut. Maka biar bisa menjadi syifaun lima fis sudur, jamaah yang dirahmati Allah, maka motif berikutnya yang dikatakan oleh para ulama, motif ilmu dan amal ketika kita ngaji. Motif untuk mendapatkan pahala, yes. Motif untuk mendapatkan syifa, kesembuhan, yes. Motif juga untuk mendapatkan ilmu dan amal daripada ngaji yang kita lakukan. Ini mudah-mudahan bisa kita hadirkan ketika kita baca Al-Quran. Selain motifnya pahala, jelas motifnya pahala, nggak ada diragukan. Nabi bagaimana menghadirkan motif-motif lain? Nah, mudah-mudahan itu meningkatkan kualitas tilawah kita. Mudah-mudahan bab-bab pengajian ini dapat memperkuat motif-motif tersebut. Sehingga berkualitas bacaan kita kepada Al-Quran. Hadza billahi taufik. Ada yang mau komen silakan. Silakan Pak. Salam. Rizqa liman yasha wa yaqdir. Menyempitkan. Kalau yang saya paham, kalau lima yasha itu Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki. Betul. Kalau dia bekerja keras, Allah kasih. Kalau dia malas-malasan, Allah wayakdir. Apakah benar? Enggak. Rezeki itu bukan berarti kalau orang pekerja keras pasti dapat, enggak. Walaupun salah juga kalau orang nggak bekerja keras. Ngerti ya? Rezeki itu rahasia. Pertama, rezeki itu kita tidak mengetahui. Tapi kita di dalam hadis-hadis atau keterangan, kita wajib yakin rezeki itu adalah
pasti. Wa fis sama, itu pertama kita harus yakin. Kan ada hadisnya tuh, sebelum kita lahir aja baru 4 bulan Allah udah tetapkan berapa rezekinya itu. Rafael Arun Trisambodo itu berapa rezekinya tuh? Itu ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia kagak tahu, apalagi kita kagak tahu. Pertama, rezeki adalah sebuah hal yang pasti. Bagaimana rezeki tersebut? Ya tadi yang ayatnya, Allah melapangkan pada yang dikehendaki, Allah menyempitkan. Terus apakah dengan gara-gara bekerja keras pasti dapat? Enggak juga. Saya nggak yakin tuh orang pekerja pajak kerja keras, ya kan? Ngerti gak maksud saya? Orang-orang yang korupsi lebih keras, tukang gali jalanan dan sebagainya, itu lebih capek tuh kerja yang tersebut. Kuli bangunan, ya kan? Kuli bangunan tuh kerja keras banget dia. Kalau saya keras tersebut. Saya pahami saja, karena Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ada kalau kalimat imayasa'u itu biasanya sudah saya pahami. Kalau dia beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan dia nabi bulan Allah akan jalan-jalan betul. Kalau dia mungkin salah satunya saja, kalau dia bekerja keras, dia mau bekerja daripada dia diam terus, namanya bekerja saja. Allah pun akan menunjuki jalan-jalan untuk melapangkan. Betul. Artinya tadi saya belum selesai. Itu pertama awalnya. Yang berikutnya, orang bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, Allah akan Subhanahu wa taala balas tersebut. Jadi walaupun yang penting juga ada orang, soalnya gini, banyak orang bekerja keras, banyak orang bekerja maksimal tersebut, cuman belum tentu dia dapat. Terus ya tetap dia harus bekerja keras. Jadi bukan berarti ketika saya bilang belum tentu gara-gara kerja terus dia diam aja di rumah, enggak juga, bukan begitu, salah. Bukan berarti dia nggak berusaha, salah, itu nggak benar, nggak ada ini juga. Kita bekerja, berbuat, berusaha, berikhtiar, kemudian hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Di surat tadi bacanya Syams, di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ma khalaqa dzakara wal unsa sa'ikum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa saddaqa lil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Semua itu berusaha, berbuat semuanya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang yang berbuat dengan dia, selain dia bekerja, dia berusaha, berikhtiar, dia yakin juga. Kenapa? Rezeki itu dari Allah, bukan dari usahanya dia. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dia bekerja keras, dia kaya, dia katakan seperti yang dikatakan Qarun, ini gara-gara saya, kata Qarun, innama utitu an ilmin. Gak mau dia dikatakan dari Allah. Itu penyakitnya Qarun. Kenapa? Saya kerja keras, kalau mau duit kayak saya, kamu harus bangun pagi dan seterusnya. Dia lupa, dia sombong. Qarun gitu. Innama utitu ada di ayat ini tersebut. Karena apa? Karena dia kerja keras mungkin Qarun kerja keras. Dia nggak sandingkan. Maka ketika kita meyakini rezeki dari Allah, ketika kita kerja keras dan kita dapat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini rezeki dari Allah, kita kerja keras, nggak dapat, kita sabar. Karena apa? Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yang salah kalau kita nggak bekerja keras. Yang salah kita nggak bekerja. Jangan berharap, kan rezeki dari Allah, udah nggak usah kerja ya. Nggak ada itu, nggak ada contohnya. Keliru semuanya tersebut. Kenapa harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Biar tadi, kalau kita kaya kita kagak sombong, kalau kita miskin kita kagak stres. Ada orang miskin stres, susah banget nyari duit, yang halal yang haram aja susah, apalagi yang halal, stres. Ada orang kaya gara-gara kerja keras sombong dia. Apa kamu sombong? Ini kalau mau kayak kaya kayak saya harus kerja keras. Padahal
mirip juga, nggak tahu pas apa enggak. Ada kan kalau bola itu ada tendangan penalti. Penalti itu Ronaldo pernah nggak penalti nggak gol? Messi pernah nggak penalti? Pernah, sering. Padahal kerja keras gak dia? Kerja keras latihannya. Terus kenapa kok dari jauh aja Ronaldo gol tendangannya? Dari luar kotak penalti bisa gak dia nendang gol? Bisa, banyak itu. Kudunya ketika penalti nggak bakalan dia meleset. Dapat gak tapi? Ada itu, silakan cari itu. Messi tendangan penalti kagak, gol gak masuk. Mirip mungkin kalau tepat isunya atau enggak. Mirip dengan dia udah berusaha tapi nggak dapet rezeki. Udah keluar narik angkot, udah jalan lagi. Apakah sama? Enggak. Hari ini dapat ramai penumpang, besok belum tentu banyak. Terus ya tetap keluar nyari tuh nyupir angkot tersebut. Allah Subhanahu wa taala ngasih tersebut. Sama alma maternya, sekolahnya bareng. Bisa jadi dia lebih pintar. Apakah lebih pintar? Pasti lebih banyak gajinya, duitnya. Sekolahnya sama. Ada kakek ada Nabi Muhammad SAW pernah didatangin dua orang sahabat, yang satu yang gemar nyari rezeki dan seterusnya usaha, yang satu demen sama Nabi ngaji mungkin dan seterusnya. Yang saudaranya yang nyari rezeki tersebut usaha. Kata dia cerita, ya Rasulullah, ini ada saudara saya nih kurang semangat tuh nyari rezeki, dan lain saya yang semangat nyari rezeki usaha. Apa kata Nabi? La'allaka turzaq bihi. Biasa jadi engkau dikasih rezeki oleh Allah gara-gara ini saudara kamu nih yang belajar. Nggak disalahin dua-duanya tersebut. Ada hadisnya, la'allaka turzaq bihi. Bisa jadi kamu saudaranya yang cari rezeki usaha dan seterusnya dapat rezeki gara-gara saudara kamu yang belajar tersebut. Gara-gara saudara kamu belajar semangat, engkau dapat rezekinya tersebut. Rezeki suatu hal yang pasti. Kita nggak bakalan mati kata Nabi, melainkan rezekinya udah kelar, bahasa saya. Udah semuanya tuntas dikasih tersebut. Apakah kekayaan? Belum tentu kekayaan banyak. Rezeki itu yang benar-benar udah dikatakan dia nikmatin, rasakan. Duitnya banyak, nggak dirasain, ahli warisnya yang rasain. Dan lain-lain dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, banyak para ulama-ulama memang yang pengen duit saja, dia tentang doa ada saja. Tapi kan Allah juga disuruh walatan sana si bapak minatunya, jangan lupa kehidupan dunia ini. Mencari dunia itu kita sedikit saja boleh, kerja keras juga boleh saja. Jadi mencari dunia itu kalau kita merasa puas juga nggak apa-apa saja, kita minta sedikit aja boleh saja. Lalu yang keduanya boleh tahu kan kunci-kunci mendapatkan rezeki kan ada yunfik saati min saati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik. Allah menyuruh kalau mau luas juga disuruh berinfak, kalau disuruh berdoa, pokoknya apa aja Ustaz kira-kira yang membuka rezeki. Kalau yang tadi ada beberapa hadis dan zikir dan lain-lain. Insyaallah kesempatan berikutnya, insyaallah ngajinya jangan sekarang dihabisin. Insyaallah kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'ain la yusma'. Wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wa li ikhwanina
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.